Saudara dan saudara yang seiman dalam Yesus Kristus, sekali lagi marilah kita mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari syurga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari syurga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari syurga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari syurga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam pembacaan Injil pada hari ini, sekali lagi kita mendengar bagaimana orang yang banyak yang mengikuti Yesus itu masih mau melihat tanda-tanda yang besar. Sedangkan Yesus telah memberitahu mereka bahwa Dia adalah roti yang hidup. Bahwa apabila mereka memakan roti itu, mereka akan mendapat kehidupan kekal. Dan Yesus coba untuk membuat mereka paham akan apa yang dimaksudkannya. Tetapi orang banyak itu masih tidak paham akan perkataan-perkataan Yesus. Jika kita lihat diri kita, kadangkala kita juga seperti orang banyak itu. Walaupun kita tahu bahwa apa yang diajarkan Yesus adalah ajaran yang benar, tetapi kadangkala kita juga ragu akan keimanan kita, ragu akan ajaran-ajaran gereja kita. Jadi saudara dan saudari, kita harus bertanya di dalam diri kita, bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita selalu setia terhadap ajaran-ajaran Yesus. Karena untuk memahami Yesus, kita harus mempunyai iman yang kuat. Kita harus mempunyai iman terhadapnya. Inilah yang diperlukan di dalam diri kita sebagai seorang Kristen Katolik. Dan di dalam pembacaan pertama dari kitab Para Rasul, Stefanus juga coba untuk membuat orang-orang di mahkamah agama itu percaya apa yang diperkatakannya. Dia mau mereka bertobat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mempercayainya, lalu Stefanus dibunuh akhirnya. Saudara dan saudari,
Sanggupkah kita mempunyai iman seperti Stefanus yang menyampaikan kabar gembira Yesus? Karena imannya yang kuat terhadap Yesus, dia sanggup mengorbankan dirinya. Saudara dan saudari, Ekaristi adalah satu perayaan yang penting bagi seorang Kristen Katolik. Karena melalui Ekaristi, kita dapat menguatkan iman kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah roti hidup. Dan apabila kita menerima roti hidup itu, di dalam perjamuan suci itu, dia akan bersama-sama dengan kita. Dia akan tinggal dalam diri kita. Jadi, pada musim pandemik ini, mungkin ada di antara kita yang ragu-ragu akan Yesus, akan kehadirannya di dalam diri kita. Karena banyak perkara yang berlaku, banyak masalah yang berlaku di dalam diri kita pada saat ini. Tetapi jangan pernah mengalah. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia mau untuk sentiasa bersama-sama dengan kita. Oleh itu teruslah berdoa dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah harapan kita tetap kepada Tuhan Yesus, agar pada suatu hari Dia akan membantu kita untuk keluar daripada masalah-masalah yang ada dalam diri kita. Yang paling penting adalah iman dan kepercayaan kita. Karena itu akan membantu kita untuk tetap setia kepadanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh